pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap buat belajar hari ini? Pasti siap ya. Yuk, disiapkan alat tulis, buku-bukunya. Sekarang kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, ambil sikap doa yang baik. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Lindungilah kami Tuhan. Lindungilah kami Tuhan. Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau mulai belajar lagi. Nah, semangat baru ya. Semangat baru. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nanti mau belajar banyak loh sama Bu dan Bu Iya. Dita. Nah, Perhatikan ya videonya. Semangat. semangat. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Kita siapkan buku tema 6-nya. Sudah siap ya? Disiapkan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Semangat ya untuk belajar ya anak-anak ya. Yuk kita buka dulu halaman 50. Sudah ketemu belum? Nah, halaman 50 kita perhatikan. Di sini ada gambar rumah. Yuk kita baca keterangan di bawahnya ya anak-anak ya. Bacaan di bawahnya ya. Edo senang memiliki banyak teman di rumah. Mereka bermain bersama. Edo mengajak teman-temannya ke rumah. Teman-teman Edo sangat senang. Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi. Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat. Ayo amati gambar rumah Edo. Temukan apa saja yang kalian temukan. Sebutkan. Nah, anak-anak, di sini adalah gambar rumah Edo. Di sini ada berbagai macam bentuk. Kita lihat dari atas ada atapnya. Atapnya berbentuk apa ya ini ya? Berbentuk segitiga. Kemudian ada pintu, ada jendela berbentuk segi empat, ada ubin lantainya berbentuk segi empat. Nah, anak-anak sudah mengenal bangun datar segitiga dan segi empat ya. Kita lihat di halaman 51. Isi titik-titik dengan kata ajakan, lalu bacalah dengan suara nyaring. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar dengan kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu menggunakan kata ajakan, masih ingat? Yaitu kata ayo dan mari atau yuk. Sekarang Edo. Edo titik-titik masuk ke rumahku teman-teman. Nah, kata ajakannya apa? Mari masuk ke rumahku teman-teman. Udin jawab, terima kasih Edo. Kami di halaman saja. Edo menjawab, baiklah. Lani, titik-titik bantu aku mengambil minuman. Lani, ayo bantu aku mengambil minuman. Lani menjawab, baik Edo. Siti bicara, teman-teman, rumah Edo bersih dan rapi. Titik-titik kita perhatikan pintu rumah Edo. Mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Yuk kita lihat lubang anginnya. Ayo kita amati jendela dan atapnya. Semua bersih dan rapi. Tuhan menyukai orang yang merapikan rumahnya. Edo bicara lagi. Jendela dan pintu selalu dilap. Lubang angin selalu dibersihkan. Dinding rumah selalu dicat setiap tahun.
Kami bersyukur memiliki rumah yang bersih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan Puput membacakan percakapan antara Edo, Udin, dan Siti. Di sini percakapannya belum ada kata ajakan. Anak-anak diminta untuk mengisikan kata ajakannya kan? Nah, tadi Puput beri contoh menggunakan kata apa? Mari, ayo, ataupun yuk. Nah, kita lihat di baliknya. Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama. Kegiatan apa yang dapat dilakukan? Kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalan bersih. Apa? Menyapu jalan. Apalagi mencabuti rumput-rumput liar. Apalagi memotong ranting-ranting yang sudah kering biar tidak berjatuhan membahayakan yang mau lewat. Banyak sekali ya kegiatan kerjasama yang dapat kita lakukan untuk membersihkan jalan. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak di halaman 53. Nah, setiap rumah itu ada bagian-bagiannya seperti di bacaan tadi di awal. Yang bagian-bagian rumah tadi. Semua bagian itu harus selalu bersih. Amati gambar bagian-bagian rumah berikut ini. Sebutkan nama-namanya, sebutkan nama bentuknya. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Ini namanya apa bagian rumah ini? Namanya pintu. Nah, namanya pintu. Pintu bentuknya segi 4. Kemudian yang ini, yang di atas ini rumah, ini atapnya berbentuk segitiga. Nah, ini bagian rumah namanya ubin atau lantai berbentuk segi 4. Nah, anak-anak, di halaman 53 ini tugas anak-anak yang pertama. Nanti anak-anak menggambarkan kemudian menyebutkan bentuknya. Namanya apa? Digambar pintu. Ditulis di bawahnya pintu berbentuk segi 4. Atap rumah berbentuk segitiga. Ubin lantai berbentuk segi 4. Nah, 1, 2, 3. Ini tugas kalian yang pertama ya di pelajaran tematik hari ini ya. Sebelum mengerjakan tugas, kita lihat di halaman berikutnya. Kamu sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Bentuk bangun datar dapat dirangkai menjadi bentuk yang indah. Lihatlah pagar rumah Edo. Lihat juga lantainya, tampak indah kan? Nah, ini berbentuk apa? Ini berbentuk segi 4. Nah, ini terlihat disusun rapi. Warnanya diurutkan. Nah, rapi kan? Berbentuk apa lantainya ini? Berbentuk segi 4. Pagarnya juga berbentuk segi 4. Nah, ini anak-anak tidak usah digunting tapi diperhatikan saja ya. Di sini ada berbagai macam bentuk bangun datar. Ada yang berbentuk segi 4 dengan warna ungu, ada yang berbentuk segitiga dengan warna biru, dan segi 4 dengan warna hijau. Nah, tidak usah digunting tapi diperhatikan saja. Nah, yang warnanya hijau ini ya, yang warnanya ungu yang mana, yang warnanya orange yang mana. Ini semua adalah bangun datar yang berbentuk segi 4 yang di bawah ini. Sudah jelas ya, bisa dimengerti ya. Ini tidak usah digunting ya anak-anak ya, cukup dimengerti saja bentuknya seperti apa. Sekarang kita lanjutkan di halaman 59. 58. Pembelajaran 4, kita lihat bersama. Yuk kita perhatikan. Lingkungan rumah Beni memiliki taman bermain. Beni dan teman-temannya sering ke sana. Sore ini Beni mengajak teman-teman
bermain. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka bermain dengan gembira. Coba perhatikan di taman bermain ini, anak-anak terlihat senang dan gembira ya. Nah, ada yang olahraga, ada yang bermain ayunan, ada yang bergelantungan, ada yang prosotan. Wah, terlihat ramai sekali ini dan kelihatan mereka sangat gembira. Nah, di sini ada percakapan lagi anak-anak. Kita baca dulu yuk percakapannya. Benny dan Udin, percakapan antara Benny dan Udin. Udara sangat sejuk, mari kita bermain bola di taman. Maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Udin bilang, ide yang bagus, kamu teman yang baik. Benny menjawab, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Udin kemudian bicara, ayo aku sangat suka. Nah anak-anak, dari percakapan antara Benny dan Udin, anak-anak bisa menemukan mana yang termasuk kalimat ajakan dan mana yang termasuk kalimat tanggapan ya. Yo, masih ingat kalimat ajakan cirinya menggunakan kata mari, ayo ataupun yuk. Yuk yang mana? Kalimat ajakan ini ya, mari kita bermain bola di taman. Mari kita bermain yang lain saja. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Nah, ini adalah kalimat ajakan, nanti disalin ditulis di sini sebagai tugas anak-anak yang kedua hari ini. Kemudian kalimat tanggapannya. Yang mana kalimat tanggapannya kalau diajak kemudian menanggapi? Maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Oh, maaf, aku tidak tahu. Ide yang bagus. Nah, aku sangat suka. Nah, ditulis di sini sebagai kalimat tanggapannya. Jelas ya, tugas yang kedua ya, menuliskan kalimat ajakan dan kalimat tanggapan di halaman 59 di buku tulis tematik. Nanti dikerjakan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak di sini Benny bermain di taman bermain. Ia bermain bersama teman-temannya. Mereka menggerakkan tangan. Tirukan gerakan Benny berikut ini. Ini adalah gerakan seperti pemanasan. Anak-anak cukup melihat dan mengerti saja. Lain kali kita akan praktekkan. Tangan kiri dan kanan membentang ke samping lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Tangan kanan dan tangan kiri di samping, ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Tangan kiri dan kanan di depan, putarkan ke atas kembali ke bawah, lakukan dengan arah berlawanan. Kemudian berikutnya, julurkan kedua tangan ke bawah, ayunkan ke kiri dan ke kanan. Julurkan kedua tangan sejajar bahu, ayunkan ke kiri dan ke kanan. Nah, anak-anak cukup mengerti, bisa ya dipraktekkan ya. Nah, setelah itu, setelah mereka melakukan pemanasan, mereka bermain lompat tali. Siti melakukan gerakan lain, ia menggerakkan menggunakan tali. Bermain juga dapat membuat tubuhmu sehat. Yang di rumahnya punya karet, punya tali, boleh loh dipraktekkan seperti Siti. Kedua ujungnya ini dipegang, kemudian digerakkan, dia meloncati tali ini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Benny bermain di taman bermain. Benny baru saja bermain ayunan tangan. Ayunan tangan membuat tangan Benny lentur. Ayunan tangan membuat tangan Benny kuat. Benny bersyukur memiliki tubuh sehat. Benny berdiskusi tentang gerakan yang dia lakukan nih. Coba perhatikan gambarnya. Ini Benny dan teman-temannya sedang bermain di taman bermain. Kelihatan bahagia ya. Mereka berdiskusi tentang gerakan apa saja yang sudah mereka lakukan. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan gerakan ayunan tangan, manfaatnya apa? Manfaatnya otot-otot tangan kita menjadi lebih lentur dan kuat, ya, itu manfaatnya.
Nah, di dekat taman bermain ada balai desa. Di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan menari. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Ini pernah kita praktekkan bersama Budita, bersama anak-anak semuanya pada waktu Zoom hari Jumat kemarin ya. Nah, ini gerakan menyapu, kemudian ada gerakan memungut sampah, kemudian gerakan membuang sampah, gerakan memetik ranting dan menyiram tanaman. Anak-anak semua sudah mempraktekkan ini kemarin waktu Zoom hari Jumat. Nah, setiap gerakan dilakukan berulang-ulang, 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Gerakan tubuh Dayu sangat luwes. Dayu menari dengan gembira. Menarilah seperti Dayu. Nah, ini juga Dayu dan teman-temannya menari nih. Coba perhatikan. Dayu sangat gembira. Ini Dayu. Ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama teman-temannya. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu saat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Anggota tubuh apa saja yang bergerak kalau kita menari? Anggota tubuh saat kita menari yang bergerak ada tangan, ada kaki, ada kepala, lenggak-lenggok, geleng-geleng, ya kan? Nah, itu anggota tubuh yang digerakkan saat kita menari. Nah, waktu menari kemarin anak-anak sudah mempraktekkan ya ini ya, seperti yang dilakukan oleh Dayu. Gerakan menyapu, masih ingat gerakan menyapu? Gerakan membuang sampah, kemudian gerakan memetik ranting, nah, gerakan menyiram tanaman. Nah, sudah bisa ya. Nah, anak-anak belajar tematik hari ini cukup. Nanti anak-anak lanjutkan belajar agama bersama Budita. Nah, tugasnya tematik ada 2 ya tadi ya. Yang pertama tadi menggambarkan ini bagian-bagian rumah di halaman 53, boleh diwarnai, diberi nama, kemudian bentuknya apa. Di buku tulis tematik. Setelah itu nanti anak-anak lanjutkan mengerjakan halaman 59 di buku tulis tematik juga. Dibuat tabel seperti ini juga, mana yang termasuk kalimat ajakan, mana yang termasuk kalimat tanggapan dari percakapan Benny dan Udin yang ada di halaman 59. Jelas ya anak-anak ya tugasnya hari ini ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semangat. Terima kasih.